Shalom dan selamat malam. Dengan penuh syukur dan sukacita kami menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudara di mana saja berada melalui program Rehab Renungan Harian Toraya dan Doa Malam Gereja Toraya Jemaat Edi Balikpapan edisi Sabtu tanggal 6 Maret tahun 2021. Mari bersama kita siapkan hati menyambut lawatan Tuhan. Mari bersama kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur penyertaan-Mu hari ini kepada kami. Juga kesempatan boleh bersama-sama beribadah malam hari ini. Di dalamnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menyertai kami untuk dapat memahami dan mengertinya. Ampunkanlah dosa kami Tuhan. Lalu berbicaralah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada-Mu. Amin. Saudara-saudara, malam ini kita akan membaca kitab Injil Markus, pasal 9 ayat 2 sampai ayat 8. Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai 8. Firman Tuhan, 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka,
dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita malam ini, kita patut berubah. Kita patut berubah. Setiap orang memiliki kecenderungan untuk berubah. Berubah berarti menjadi lain atau berbeda dari semula. Banyak orang yang mau berubah menjadi lebih baik dan lebih benar. Namun terkadang sulit untuk melakukannya. Peristiwa Yesus dimuliakan di atas bukit dari bacaan kita malam ini menunjukkan bahwa Yesus berubah rupa dan pakaiannya bercahaya. Kemuliaan surgawi tercurah mengubahkan rupa Tuhan Yesus, juga memberikan kekuatan dan dukungan ilahi melalui kehadiran Elia dan Musa, karena Tuhan Yesus akan menghadapi jalan salib, jalan penderitaan. Musa dan Elia merupakan tokoh yang penting dalam sejarah umat Allah, sejarah umat Israel. Dua tokoh ini dipanggil Allah untuk menyerukan agar umatnya membaharui hidup mereka sesuai dengan kehendak Allah. Hal itulah yang kemudian dilakukan juga oleh Yesus terhadap murid-muridnya. Karena itu ia mengajak muridnya ikut ke gunung tersebut. Para murid akan melewati masa-masa sulit dalam hal mengikut Yesus. Sementara iman mereka masih kerdil, serta kurang mengerti pengajaran Yesus tentang penderitaannya. Mereka perlu dibentuk untuk menjadi manusia-manusia yang berkarakter, dibaharui dan dikuatkan. Respon murid-murid Yesus atas peristiwa ini menggambarkan diri kita yang terkadang lebih mendahulukan sifat kedagingan yang hanya ingin bernikmat-nikmat saja di tempat yang dianggap nyaman dalam kesalahan. Karena itu kita perlu berubah, lalu membangun kesadaran untuk keluar dari zona nyaman yang salah, lalu kita pergi untuk memuliakan Tuhan. Mungkin kita terasa sulit keluar dari zona nyaman itu, namun dengan memusatkan perhatian kepada Allah, maka segala yang tidak mungkin bagi kita dapat dimungkinkannya. Berubahlah, lalu menyatakan kemuliaan Kristus kepada semua orang. Amin. Hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat
hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari bersama kita satukan hati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk penyertaan-mu dalam ibadah kami malam hari ini. Boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Juga mendengarkan dan merenungkan firman-mu. Kiranya firman-mu yang telah kami dengar dan renungkan pada malam ini termaterai dalam hati kami dan kami lakukannya setiap waktu. Kami bersyukur juga kepadamu Tuhan kalau Engkau berkenan memakai kami semua dalam pelayanan pada malam hari ini. Juga kami berdoa ya Tuhan, kiranya media yang Tuhan sediakan ini akan senantiasa dipergunakan dengan baik untuk pewartaan dan pemberitaan Injil-Mu. Bapa di surga, hari ini bersama dengan beberapa anggota jemaat-Mu, kami bersyukur, kami bersuka cita untuk mereka yang boleh berulang tahun kelahiran. Ibu Sarah Bidang, Bapak Julius Samara, Delona Vino Melona Limbong, dan Jessica Selomita. Kami sungguh meyakini Tuhan, bahwa mereka boleh melalui hari-hari mereka selama ini, itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan. Harapan kami pun, dalam hidup mereka di masa yang akan datang, Tuhanlah yang akan beserta dengan mereka. Tuhanlah yang akan melindungi dan menyertai mereka dalam melalui kehidupan mereka. Bapa di surga berdoa untuk seluruh anggota jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan. Berkati seluruh anggota jemaat-Mu Tuhan. Berkati dalam rumah tangga dan keluarga mereka. Boleh menata hidup rumah tangga mereka dan menjadi rumah tangga yang bahagia. Rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Boleh bersama-sama senantiasa melaksanakan tanggung jawab dalam keluarga. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak. Dan juga Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan yang mereka tekuni. Apapun itu Tuhan yang berkenan kepadamu, kiranya senantiasa berhasil dengan baik. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa bagi anak-anak mereka, baik yang dalam masa pertumbuhan, dalam menuntut ilmu melalui studi mereka, dari PAUD, TK sampai perguruan tinggi, juga yang sementara mencari lapangan pekerjaan, yang sementara mencari pasangan hidup, Tuhan sertai dan lindungilah mereka. Banyak harapan-harapan jemaat-Mu Tuhan, juga banyak pergumulan-pergumulan mereka. Kami berdoa Tuhan topang teguhkan iman mereka, boleh menjalani semua itu dengan baik. Mereka yang mungkin sementara bergumul karena sakit penyakit, Tuhan pulihkan, sembuhkan dengan cara Tuhan. Memberkati usaha yang mereka upayakan untuk mendapatkan kesembuhan. Mereka yang bergumul karena duka cita, Tuhan hibur, kuatkan mereka. Mereka yang bergumul karena kebutuhan hidup, karena masalah ekonomi, karena masalah pekerjaan. Mereka yang bergumul karena mengharapkan hadirnya anak di tengah keluarga, dan berbagai pergumulan-pergumulan mereka. Doa kami Tuhan, Engkau menguatkan mereka, boleh menghadapi semua itu. Yakinkan mereka Tuhan, bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin bagi mereka. Ya Bapa di surga, kami berdoa juga untuk anggota jemaat-Mu dalam usia lanjut. Tuhan senantiasa karuniakan kesehatan, umur panjang, sukacita dalam menjalani hari-hari mereka. Mendoakan juga anggota jemaat-Mu yang terpisah dengan keluarga, terpisah dengan orang tua, terpisah dengan suami atau istri, terpisah dengan anak-anak, di mana saja mereka berada.
Baik itu karena pekerjaan, karena urusan dinas, karena studi, Tuhan pelihara, Tuhan berkati mereka. Sekalipun berpisah satu dengan yang lain, kami sungguh percaya bahwa melalui doa-doa mereka, mereka senantiasa dipersekutukan dan dipertemukan. Berkati semua pelayan-pelayanmu dalam jemaatmu di Jemaat Elim Balikpapan, juga di 3 cabang kebaktian. Bapak dan Ibu Pendeta, Penatua, Diaken, pengurus organisasi intragerejawi, para pengerja gereja, Tuhan berkatilah, sehingga mereka boleh melaksanakan pelayanan itu dengan penuh sukacita, demi pertumbuhan iman jemaatmu, dan juga demi kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Bapa di surga, lewat doa ini kami senantiasa mendoakan pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok daerah, khususnya pemerintah kami di kota Balikpapan. Kami mendoakan ya Tuhan, bangsa dan negara kami Tuhan berkatilah. Kami senantiasa berharap kepadamu, dengan pergumulan yang telah setahun lebih kami hadapi, dengan pandemi COVID-19, kami yakin dan percaya Tuhan buka jalan bagi kami, agar suatu waktu pandemi ini boleh berlalu dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami, di mana saja mereka berada, yang juga boleh mengikuti ibadah yang kami lakukan malam ini. Tuhan berkati juga mereka. Dan sepanjang malam hari ini, kami berserah diri sepenuhnya kepadamu Tuhan. Tuhan menjaga dan melindungi kami, boleh beristirahat dengan baik. Ini doa kami Tuhan, ampunkanlah dosa kami, dengarkan doa kami. Sebab kami datang kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama, demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Demikianlah perjumpaan kita malam hari ini melalui renungan harian dan doa malam. Terima kasih untuk kebersama-samaan kita semua. Akhirnya kami menyampaikan selamat malam, selamat beristirahat. Sampai berjumpa kembali dalam edisi rehat selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.